Ya, kita mau bahas soal-soal ujian ya. Nah, kelihatan ini yang kemarin soal nomor satu udah dibahas. Sekarang kita bahas soal berikutnya ya. Ya, Daniel menggunakan 14.000 jam kerja langsung untuk memproduksi 7.500 unit produk. Kalau ada kalimat langsung menggunakan bulan ini memakai, nah itu adalah aktual, guys, atau sesungguhnya. Berarti kutuliskan di sini adalah JKS. Ya, JKS-nya adalah 14.000. Jika ada kalimat langsung menggunakan memakai sekian kilogram jam, ya itu tuh aktual ya, sesungguhnya ya. Untuk memproduksi 7.500 unit. Jadi itu namanya unit aktual, unit produksi aktual adalah 7.500. Terus selanjutnya setiap unit berarti satu unit membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Ini namanya standar. Oh, standarnya satu unit itu berapa jam ya? Jadi ini namanya, aku tuliskan, namanya JKST, jam kerja standar. Untuk jam kerja standar, itu berasal dari jam kerja standar per unit. Untuk satu unit berapa? Dikali unit aktual. Jadi jam kerja standar untuk satu unit itu butuh 2 jam. Dikali unit aktualnya adalah 7.500. Ketemulah sekian. Oke, berikutnya. Perusahaan membayar gaji dan upah sebesar sekian. Oke, ini berarti membayar. Membayar itu berarti fakta yang terjadi memang bayar segitu. Itu disebut BTKL. Kalau udah totalan gaji itu namanya BTKL sesungguhnya. BTKL sesungguhnya 158.200.000. Namanya biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, totalan ya. Tuh. Terus biaya selanjutnya biaya tenaga kerja langsung standar. Biaya tenaga kerja langsung standar per jam. Kalau per jam itu, kalau per jam angkanya kecil namanya tarif, guys. Jadi itu namanya adalah tarif standar ya, karena angkanya kecil per jam. Itu namanya 11.000 ya. Terus tarif sesungguhnya, tahu nggak guys tarif sesungguhnya? Tahu nggak? Ini di logika aja. BTKL atau biaya total tenaga kerja sesungguhnya itu 158.200. Ini untuk
Untuk tadi jam sesungguhnya untuk 14.000 jam. Ya. Nah, jadi gini, kalau kamu untuk nyari tarif sesungguhnya nggak bisa, itu ada rumus bantu. Udah aku tulis di rangkuman ya, rumus bantunya adalah, ya rumus bantunya nih. Ini bisa dibolak-balik ya. TS sama dengan BTKLS atau sesungguhnya ya, dibagi JKS. Jadi rumus bantunya ini. Ini juga rumus ini bisa dibolak-balik ya, atau ada rumus bantunya tinggal dibalik posisinya. Ini JKS, ini TS. Ini rumus bantu ya guys. Tergantung kamu mau cari apa. Nah, ini gimana nih berarti? TS-nya bisa dicari nggak? TS-nya caranya berarti carinya gimana guys? Carinya tarif sesungguhnya gimana berarti? Pakai rumus bantu. Iya, betul Meme. Yes. Jadi untuk data sesungguhnya kalau nggak diketahui, kamu nggak usah panik ya. Nggak usah panik, kita bisa cari pakai rumus bantu ya. Inilah tarifnya. Nah, itu tarif sesungguhnya. Udah, nah kalau kita sudah punya info yang lengkap, pertanyaannya ada selisih efisiensi sama selisih tenaga kerja langsung. Nah, selisih efisiensi tenaga kerja langsung sama selisih. Nah, pertanyaannya cuma selisih efisiensi ya guys, tapi aku pingin ngajak kalian review semua selisih. Tenaga kerja atau BTKL ada dua elemen, jam dan tarif. Nah, berarti ada selisih tarif. Nah, selisih tarif. Kalau selisih tarif yang diselisihkan tarifnya. Jadi gimana guys? Sambil ngafalin rumus selisih tarif. Sesungguhnya kurangi standar mesti. Sesungguhnya kurangin standar. Betul Meme. Wah, nih Meme udah hafal nih. TS min TST. Nah, pengalinya adalah, kemarin udah aku ajarin, pengalinya adalah elemen satunya JK. Nah, ini JK titik-titik. Ah, bentar. Terus ada satu lagi selisih jam. Selisih jam itu ngomongin soal efisiensi ya. Kalau efisiensi jamnya berarti gimana? JKS min JKST dikali tarif. Nah, kemarin udah aku kasih tips sebagai pengali nentuin S atau ST. Pengalinya satuan mata uang itu ST ya guys. Kalau pengalinya itu bukan satuan bukan satuan mata uang, sama dengan S. Berarti gimana? Itu pengalinya yang atas. Cara ngafalinnya begitu. Selisih tarif TS min TSC kali JK apa guys? JKS, betul Mimi ya. Kalau selisih efisiensi kali T apa guys?
Kalau yang efisiensi pengalinya ini tarif. Tarif itu kan satuan mata uang, betul sekali. Kalau satuan mata uang tarif pakai standar ya. Oke, sekarang kita kan ditanyainnya kan selisih efisiensi ya. Berarti kita pakai rumus selisih efisiensi ya. Nah, oke, ini selisih efisiensi. Uts, uts. Jam kerja sesungguhnya kita masukkan 14.000, jam kerja standarnya 15.000, tarif standarnya 11.000. Kalau hasilnya itu minus, nggak masalah hasilnya kalau minus. Kamu tapi kalau minus berarti artinya favorable ya. Kita nulisnya tetap harus angka mutlak ya. Ini berarti favorable, menguntungkan jawabannya. Gitu. Oke, udah. Kalau sudah, kita ke soal 3. Masih selisih lagi nih ya. Kita akan menulis data-datanya. Lagi nih. Nah, produksi sesungguhnya atau aktual berarti unit produksi aktual. Oke, sama dengan 9.000. Terus BOP variabel sesungguhnya ya, aku tulis di sini. BOP variabel sesungguhnya sebesar 54.400.000. Jam mesin, pakainya jam mesin berarti JM bukan JK ya. Ini aku tulis di sini 16.000, aku tulis yang agak jauh ya. Jam mesin sesungguhnya. Terus tarif variabel, tarif BOP variabel. Kalau nggak disebutkan pasti standar ya. Kalau tarif-tarif itu standar. Tarif variabel standar sama dengan, ini aku taruh sini deh, 3.500 per jam ya. Jika perusahaan mengestimasi 2 jam untuk memproduksi satu unit, oh ini berarti jam standar. Ya, kayak tadi pokoknya kalau per unit gitu, itu adalah jam standar, guys. Jadi kalau satu unit butuh berapa, itu jam standar untuk satu unit ya. JMST. Jadi caranya butuh satu unit butuh 2 jam. Kita kalikan unit aktual kita. Unit aktualnya 9.000 ya, jadinya 18.000. Nah, ini biar sejajar, tak taruh sini aja ya. JMS-nya, jam mesin sesungguhnya ini. Iya. Pertanyaannya adalah selisih efisiensi BOP variabel.
Rumusnya mirip dengan selisih efisiensi BTKL, guys. Rumusnya tuh sama kok, mirip kok. Ya, cuma kalau BOP ya pakai punyanya BOP ya. Selisih efisiensi BOP variabel. Berarti BOPV ya. Nah, ini diganti bukan JK tapi JMS. Nama JMST. Kali tarifnya karena cuma variabel berarti TVST ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Bab ini pokoknya harus hafal rumusnya. Kalau nggak hafal rumusnya ya nggak bisa buat. Ya, oke. Hasilnya minus. Kalau minus it's okay. Berarti malah menguntungkan ya guys. Favorable. Nomor 4. Kalau sudah. Pokoknya selisih itu kuncinya kamu harus hafal rumusnya. Ada yang sudah hafal? Jadi sedari sekarang mencicil menghafalkan rumus. Sejujurnya sih Cik sendiri tidak hafal. Aku hafalnya waktu mau ujian. Waktu mau ujian, tak hafalin hafal. Selesai ujian, lupa lagi. Menguap ya. Nah, ini selisih volume ya. Kita tulis data-datanya dulu lagi ya. Menganggarkan BOP tetap. Berarti BOP T anggaran 600 juta. Terus jam mesinnya ini jam mesin anggaran guys. Menganggarkan BOP tetap dan jam mesin. Nah kalau jam mesin anggaran itu namanya JM normal. Normal itu sama aja anggaran loh guys ya. 40.000. Terus berikut ini data lainnya untuk periode tersebut. Nah, kalau sudah ngomongin periode atau bulan ini atau keterangan waktu itu berarti sesungguhnya guys nih, sesungguhnya ya. Ini data-data. Berarti unit produksi aktual. Produksi sesungguhnya atau aktualnya adalah 10.000 unit. Nah, kapasitas standar per unit 3,9 jam mesin. Nah, setiap aku dari tadi selalu bilang ya, jadi selalu bilang kalau per unit itu adalah standar ya. Kita ganti pakai istilahnya jam mesin ya biar lebih detail ya. Jam mesin kayak gini nih. Jam mesin JMST sama dengan JMST per unit dikali unit aktual. Nah, per unitnya butuh 3,9. Kita tulis 3,9. Unit produksi aktualnya tadi 10.000. Nah, jadilah JMST-nya 39.000. Kemudian ada BOPT sesungguhnya. BOPT sesungguhnya 620 juta. Terus ada jam mesin sesungguhnya JMS ya. Jam mesin sesungguhnya aku sejajarkan di sini aja 42.000. Ada yang hafal rumusnya selisih volume? Ada yang hafal nggak? Aku reviewkan lagi ya untuk menghafalkan rumus BOP. Nah, kemarin ada nih.
Yang sulit menghafalkan rumusnya ya. Ada acara apa sih kok banyak yang rapat? Setahuku udah kemarin yudisium panitia. Oh, Ecofest. Nah, untuk BOP itu biasanya tiga selisih. Kuncinya kamu harus hafal selisih pengeluaran atau spending variance. Caranya BOP sesungguhnya minus, kalau tarif tetap tuh pakainya jam normal, JKN atau JMN ya. JKN kali tarif tetap standar, kalau yang tarif variabel pakainya jam kerja sesungguhnya. Itu kayak udah pasangan atau pakem. Jadi kalau tarif tetap sama normal, kalau tarif variabel itu sama sesungguhnya. Nah, terus kalau sudah dijabarkan, yang normal itu untuk selisih volume, yang sesungguhnya untuk selisih efisiensi sama-sama dikurangi JKST, guys. Cuma yang volume itu karena normal itu tarif tetap, kalau efisiensi tarif variabel ya. Berarti kita selisih volume ya. Harus siapkan rumusnya, tidak ada jalan lain ya. Nggak bisa di skip. Oke, nggak bisa. Skip dulu, nggak usah ngerjain ya, nggak bisa. Oke, mari kita masukkan. Jam ku ganti ya, JMN. JMST. Jam mesin normal. Yang ini 40.000 tuh yang normal. Anggaran tuh yang normal ya. Jam mesin standar yang 39. Tarif tetap standarnya. Nah, tarif tetap standarnya ada nggak guys? Coba dilihat. Dilihat tarif tetap standarnya tahu nggak berapa? Ada nggak? Nggak ada. Terus gimana dong? Ini ada rumus bantu juga. Rumus bantunya konsepnya sama kok. BOPT. Anggaran ini sebenarnya rumus lengkapnya BOPT, BOPT dan BOPP. Cuma karena kita butuhnya tetap, ya kita ambilnya yang tetap aja ya. Ini rumus bantunya. BOPT anggarannya 600 juta, jam mesin normalnya 40.000. Ya, tarif tetapnya langsung dapat nih 15.000. Udah, tinggal dihitung. Hasilnya positif. Kalau positif, unfavorable ya. Itu kalau kamu baca ada oret-oretan yang di tulisan tangan ini salah ya. Itu kan punyanya anak les. Waktu itu ngerjain salah ya. Itu ya guys. Berikutnya nomor 5. Pokoknya kuncinya hafal rumus. Nomor 5. Semoga nggak selisih lagi. Masa selisih terus ya?
Nah, untuk nomor 5 ini, itu bab harga pokok proses ya. Jadi ini adalah harga pokok proses, tapi kamu tenang, tidak disuruh buat yang laporan lengkap panjang. Kamu cuma ditanya tentang unit ekuivalennya. Ini harus ingat rumusnya ya. Nah, sebelum rumusnya kita membuat data produksi dulu yuk. Ntar, biar aku nggak ngetik ulang, aku mau buka dulu. Ya, kita akan melengkapi dulu data soal. Input sama output nanti harus sama ya. Nah, itu yang Asdos gimana itu? Asdos yang si Angel itu padahal udah tak chat, dia bilang mau ngeralat tapi nggak diralat tuh soalnya. Jadi gini, kalau angka di sini besar, terus di sini kecil, itu masuk akal kan nanti bisa ada PDP akhir kan. Tapi kan dia kebalik kemarin soalnya. Ya, intinya begitulah, balik, nggak bisa dikerjain. Yuk diisi yuk, datanya kita isi yuk, dibaca yuk. PDP awalnya berapa unit guys? Coba dibaca kalian menjawab apa? Tinggal masukin data kok. Berapa? PDP awal? Ah, masa gitu aja lama nih lo PDP awal. Nah, ya Felis, thank you. 8.900. Ini ada persentasenya 30% biaya konversi. Kalau bahan baku nggak disebutin, anggap 100 ya guys. Kalau nggak disebutin tuh dianggapnya 100% ya. Terus unit yang mulai dikerjakan atau produk masuk proses PMP adalah 28.500. Kita total ya. Terus produk yang selesai itu 29.700. Nah, kalau ini kan soalnya bagus ya, lengkap ya. Terus produk dalam proses akhir 30 September 80% biaya konversi bahan baku kalau nggak disebutin 100 ya. 80% 7.700. Balance kan 37.400. Pertanyaannya, kamu suruh menghitung unit ekuivalen menggunakan metode apa ini? Mintanya metode rata-rata. Jadi nggak usah buat laporan full ya guys. Biar ke bawah prosesnya, kamu tinggal masukin laporan full tuh yang mana sih, Ci? Aku selama ini nggak mudeng aku sama sekali. Ini loh, ntar aku tunjukin. Udah kelihatan belum? Nah ini laporannya ya. Gitu. Kita nggak usah pakai full. Kita cuma tanya unit ekuivalennya aja ya. Nah, ini unit ekuivalennya, rumusnya ini ada BBB, BTKL, dan BOP. Biaya konversi itu, aku ulangi biaya konversi atau BK,
Itu sama dengan BTKL dan BOP ya. Jadi kamu jangan bingung ya. Rumusnya produk selesai. Ini aku buatkan semua untuk semua elemen BBB, BTKL, BOP ya. Produk selesai. Ditambah PDP akhir, produk dalam proses akhir. Dikali persentase, persentasenya. Nah, kalau tadi aku bilang BBB itu bukan, enggak dikasih tahu bukan nol ya, tapi 100%. BTKL dan BOP pakai yang konversi ini ya. Udah selesai. Pertanyaannya yang biaya bahan baku. Berarti ini jawabannya yang bahan baku. Oke. Berikutnya nomor 6. Oh, nomor 6 sama tapi mintanya Vivo ya. Oke, siap. Kita akan bawanya nih nomor 6. Nomor 6 sama toh guys, tapi mintanya Vivo guys. Kalau rumus Vivo ini kan berarti rata-rata ya tadi ya. Nah, kalau Vivo apa toh Cik rumusnya? Nah, yuk. Ini rumus unit equivalennya ya, maksudnya. Rumusnya panjang nih kalau yang Vivo. Ntar aku copy dulu ya. Nih rumusnya nih. Bentar. PDP awal, jadi pakainya PDP awal. Ntar ini aku tulis dulu BBB, BTKL, dan BOP ya. Nah, dikalinya sisa persen, guys. Sisa persen, bukan persennya PDPL, tapi sisanya. Kalau 100% berarti sisanya berapa persen? Kalau sudah 100, sisanya 1 kurangi 100 0 ya. Kalau 30, berarti sisanya 70 ya. Paham? Oke, terima kasih, Kalis. Nah, sekarang PS. Ditambah PS, PS kamu, produk selesai kamu. Minus PDP awal. Kenapa? Kan ceritanya ngerjain PDP awal dulu. Berarti selanjutnya tinggal sisanya gitu loh. Dikurangkan makanya. Terus ditambah PDP akhir. Dikali persen PDP akhir masing-masing. Bukan sisa, tapi memang persennya ya. Udah hasilnya. Nah pertanyaannya tuh yang konversi guys. Ini pertanyaannya mintanya yang konversi. Konversi itu kamu mau pakai yang BDKL atau BOP terserah. Salah satu kan sama aja. Ini berarti jawabannya 33.190. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ini nomor 5,6. Satu lagi ya nomor 7 ya. Nomor 7 terakhir, terus nanti kita selesai nih lesnya. Nah, kalau ini toh guys, ini pertanyaannya harga pokok produk selesai. Berarti mau nggak mau buat full ya. Buat full pakai metodenya rata-rata. Sebentar, aku kopikan. Jadi Abi itu sekali lagi tidak sulit, tetapi kamu banyak rumusnya ya. Banyak yang harus diingat-ingat. Nih,
Kita masukkan data-datanya produk selesainya 7.000, produk dalam proses akhirnya 2.000, ini tinggal masukin BK-nya 60%. Oke, kalau nggak ada produk dalam proses awalnya ada guys. Produk dalam proses pada 1 Juni ada PDP awalnya 3.000. Tapi nggak dikasih tahu biaya persentasenya, kita kosongin aja atau kita delete ya. Karena nggak dikasih tahu guys. Terus caranya nyari PMP-nya gini guys. Ini kan totalnya 9.000 harus sama. Berarti ini PMP-nya tinggal dikurangin ya. Terus lanjut kita PDP awalnya biaya bahan langsungnya 12 juta. Ada dari soal. Biaya konversinya dijadiin 1.627.200. Kalau jadiin satu ya berarti kamu nulisnya BK aja, nggak usah BTKL BOB ya. Udah, ini aku delete dulu. Yang bulan ini bahan langsungnya 25.800. Tinggal masukin ya sama 69560. Sekali lagi BK kalau digabung ya kamu gabung aja, nggak usah BTKL BOP gitu ya. Oke, ini udah otomatis. Udah selesai, ketemulah harga pokok produk selesainya adalah ini jawabannya ya. Ya ini karena pakai formula cepat ya. Gitu. Udah. Itu ya guys. Gitu tinggal hafal format dan rumusnya. Oke? Terima kasih. Nanti ketemu di next class untuk bahas soal selanjutnya. Oke, thank you guys yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Ah, layarnya masih pakai latihan sebelumnya. Apa sih? Bentar, bentar, bentar. Layarku dari tadi? Enggak kok. Oh iya deh. Sorry, sorry. Layarnya salah ya. Maaf, maaf. Oh